Halo, selamat datang di channel Cara Merajut Nana. Tutorial kali ini saya akan membuat kantong makeup atau pouch makeup model serut seperti ini, sama seperti pouch makeup yang sudah saya buat sebelumnya. Cuman di sini saya menggunakan motif kerang dan bentuknya kantong seperti ini, bawahnya bulat. Panjang kantong ini ada kurang lebih 12-13 cm. Kemudian diameter alasnya ada 12-13 cm juga ya teman-teman. Nah, untuk alasnya ini memang saya buat melengkung seperti ini supaya muat banyak. Kemudian bahan benang yang saya pakai, di sini saya pakai bahan benang katun yang 100% katun ya teman-teman. Karena ada beberapa bahan benang katun itu ada campurannya. Kalau benang yang saya pakai ini warnanya tidak luntur kalau dicuci, dan teksturnya juga lebih halus, lebih lembut. Seperti ini. Kantong make up ini saya lengkapi dengan tassel. Tassel seperti ini, panjangnya ada 5 cm. Ini bagian dalamnya. Sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk dapat update video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk membuat tas makeup kali ini, saya menggunakan 3 kombinasi warna. Jadi ada warna putih tulang, warna mocha, dan warna hijau. Peralatan yang saya gunakan di sini ada tang lancip, gunting, jarum tapestry, peniti atau penanda, kemudian ada potongan kardus, ini untuk membuat tassel, dan hakpen. Saya pakai hakpen ukur 3 mm. Untuk alasnya saya gunakan warna coklat. Nah, karena benang yang saya pakai ini kecil, jadi saya double seperti ini ya teman-teman, supaya pengerjaannya juga lebih cepat. Langkah yang pertama, kita buat magic ring. Kemudian kita isi ring ini dengan 6 single crochet. Setelah membuat 6 single crochet, ini kita tarik, kita kencangkan. Baris kedua, ini tanpa kita buat slip stitch, kita langsung masuk pada stitch yang pertama. Ini kita isi dengan 2 single crochet atau kita increase. Stitch pertama bisa kita beri penanda supaya nanti kita tidak bingung. Stitch berikutnya juga kita increase.
sampai pada stitch yang terakhir. Masing-masing stitch kita increase ya teman-teman. Kita sudah sampai pada stitch yang terakhir. Jadi pada baris kedua ini kita punya 12 stitch. Baris ketiga kita masuk pada stitch yang pertama ini, kita isi dengan 1 single crochet. Jangan lupa kita beri penanda. Stitch kedua kita increase atau kita isi dengan 2 single crochet. Stitch ketiga 1 single crochet. Stitch keempat kita increase. Kita isi selang-seling 1 single crochet, 2 single crochet, 1 single crochet, 2 single crochet sampai pada stitch yang terakhir. Sampai di sini ya teman-teman. Baris ketiga total stitch ada 18 stitch. Baris keempat kita bagi masing-masing menjadi 3 stitch ya teman-teman. Yang pertama kita isi 1 single crochet, 1 single crochet. Yang ketiga kita increase seperti itu. Jadi kita bagi masing-masing menjadi 3 stitch sampai pada stitch yang terakhir. Ini yang pertama kita isi 1 single crochet, yang kedua juga 1 single crochet. Nah, yang ketiga ini kita increase. Kita ulangi lagi 1 single crochet, 1 single crochet, lalu kita increase. Kita ulangi lagi sampai pada stitch yang terakhir. Baris keempat kita punya 24 stitch.
baris kelima. Kalau tadi pada baris 4 kita bagi menjadi masing-masing menjadi 3 stitch, sekarang baris kelima kita bagi masing-masing menjadi 4 ya teman-teman, dimana setiap 4 stitch itu kita isi dengan 1 single crochet, 1 single crochet, 1 single crochet, dan yang keempat ini kita increase. Jadi nanti semakin bertambah baris, pembagian stitchnya akan bertambah juga. Ini sampai stitch yang ketiga, masing-masing kita isi dengan 1 single crochet. Berikutnya kita ambil 4 stitch, kita isi sama seperti pada 4 stitch pertama. Kita ulangi sampai pada stitch yang terakhir ya teman-teman. Baris kelima kita punya 30 stitch. Setelah kita sampai pada baris ke-16, alasnya seperti ini, hasilnya cekung. Sekarang kita ganti benang dengan warna putih tulang ini ya teman-teman. Cara ganti benangnya, ini kita tarik, kemudian kita ganti benang yang baru. Seperti ini ya teman-teman. Dua benang ini bisa kita masukkan ke dalam rajutan atau kita tali. Di sini kita tali aja ya teman-teman. Kita potong dulu benang coklatnya. Kemudian kita tali 2 kali. Jadinya seperti ini. Jadi tali yang pertama itu usahakan nariknya tidak terlalu kencang supaya stitch yang terbentuk di sini ini tidak terlalu kencang juga ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat badan kantong makeupnya. Kita mulai dari baris ke-17. Kita buat 9 double crochet dari stitch yang keempat. Jadi kita lewati 3 stitch. 1, 2, 3, kita masuk ke sini. Satu,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah membuat 9 double crochet, lalu kita lewati 3 stitch lagi. Ini stitch berikutnya nih ketutup sama kerang ya teman-teman, jadi hati-hati. 1, 2, 3 kita masuk, yang keempat kita buat 1 single crochet. Kemudian dengan cara yang sama seperti pada kerang yang pertama, jadi kita lewati 3 stitch, masuk stitch keempat. Di stitch yang keempat ini kita isi 9 double crochet. Setelah membuat kerang yang kedua, kita buat single crochet yang kedua. Jadi caranya sama, kita lewati 3 stitch, masuk stitch keempat. Pola pada badan kantong makeup ini, setiap barisnya nanti kita buat motif kerang ya teman-teman, dimana tiap baris nanti kita isi 1 kerang, 1 single crochet, 1 kerang, 1 single crochet. Jadi kita selang-seling sampai pada stitch yang terakhir. Di sini nanti terakhir kita buat 1 single crochet. Sekarang kita buat kerang yang ketiga, lewati 3 stitch, masuk stitch keempat. Jadi selalu kita lewati 3 stitch dan masuk pada stitch keempat ya teman-teman. Satu kerang kita isi 9 double crochet. Setelah membuat kerang atau 9 double crochet, kita lewati 3 stitch, kemudian masuk stitch keempat, kita buat 1 single crochet. Kita lanjut dengan cara yang sama, jadi kita lewati 3 stitch, masuk stitch keempat, begitu seterusnya sampai pada stitch yang terakhir. Jangan lupa setelah membuat kerang, kita buat 1 single crochet.
Saya sudah selesai membuat baris ke-17. Jadi pada baris 17 ini saya punya 12 kerang dan 12 single crochet. Selanjutnya baris ke-18 saya akan ganti benang dengan warna yang ketiga, warna hijau. Cara menyambungnya sama ya teman-teman. Jadi pada single crochet yang terakhir ini kita tarik, kita ganti dengan warna hijau. Lalu benang yang putih ini kita potong, kita tali dengan benang warna hijau yang ini. Baris 18 kita tambahkan 2 rantai. Rantai kedua ini kita anggap sebagai stitch yang pertama. Kemudian tambahkan lagi 1 rantai. Setelah kita tambahkan 1 rantai, kita buat 1 double crochet pada stitch yang sama di sini. Lalu tambahkan 1 rantai. Pada kerang ini kan ada 9 stitch ya teman-teman. Nah, kita ambil 3 stitch yang ada di tengah atau yang ada di atas. Jadi ini 1, 2, 3. Kita isi setiap stitch dengan 1 single crochet. Jadinya seperti ini. Kita abaikan 3 stitch yang ada di kanan dan kiri. Kita masuk pada single crochet di antara 2 kerang. Kita masuk ke sini. Kita isi dengan 2 single crochet. Masuk ke sini. Kemudian kita tambahkan 1 rantai. Dalam stitch yang sama kita buat double crochet yang kedua. Lalu tambahkan lagi 1 rantai. Jadi setiap 1 double crochet diikuti dengan 1 rantai. Kita masuk lagi pada 3 stitch yang ada di tengah. 1, 2, 3. Kita isi setiap stitch dengan 1 single crochet. Lalu kita buat 2 double crochet lagi pada single crochet yang ada di tengah ini. Jangan lupa setelah membuat 1 double crochet ini kita tambahkan 1 rantai. Kita buat lagi double crochet kedua. Tambahkan 1 rantai. Kita pindah lagi ke atas kerang. Kita ambil 3 stitch.
isi setiap stitch dengan satu single crochet. Seperti ini, seterusnya sama. Masuk ke sini, buat 2 double crochet. Tambahkan 1 rantai, double crochet kedua, tambahkan 1 rantai. Kita ambil lagi 3 stitch di atas kerang. Sampai di sini sudah cukup jelas ya teman-teman. Jadi setiap kita sampai di antara 2 kerang, kita isi dengan 2 double crochet. Dimana setiap satu double crochetnya diikuti dengan 1 rantai. Kemudian langsung naik ke atas kerang, kita ambil 3 stitch. Kita lanjutkan sampai pada stitch yang terakhir atau sampai puncak kerang yang terakhir. Setelah kita membuat single crochet yang terakhir, ini kita buat slip stitch masuk pada stitch yang pertama. Seperti ini ya teman-teman, kita sudah membuat baris 18. Pada baris 19 ini kita gunakan benang yang sama warna hijau. Kita buat slip stitch, sekali lagi kita masuk ke lubang yang ini. Kemudian kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Rantai ketiga ini adalah stitch yang pertama. Masih dalam lubang yang sama, kita buat 2 double crochet lagi. Baris 19 ini kita akan membuat baris dengan pola kerang ya teman-teman. Jadi pada double crochet tidak perlu kita tambahkan 1 rantai lagi. Setelah itu kita masuk pada stitch yang tengah. Di atas kerang ini kan ada 3 stitch ya teman-teman nih, 1, 2, 3. Kita masuk yang di tengah sini, kita buat 1 single crochet. Kemudian kita masuk ke lubang di antara 2 double crochet ini. Di sini kita akan membuat 9 double crochet. Kita sudah membuat kerang yang kedua. Jadi kerang yang pertama itu ada di sini ya teman-teman. Cuman ini baru kita buat 3 double crochet atau 3 stitch. Karena nanti 6 stitch yang lainnya kita buat di akhir baris. Setelah membuat kerang, kita masuk pada stitch yang ada di tengah. Kita masuk ke sini. 1, 2, 3, kita masuk yang di tengah. Kita masuk lagi pada lubang di antara 2 double crochet ini. Kita buat kerang yang ketiga. Di sini kita isi dengan 9 double crochet.
Setelah kita membuat 9 double crochet, kita masuk lagi ke stitch yang di tengah. Masuk ke sini, kita buat 1 single crochet. Sampai di sini polanya bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kita akan membuat kerangnya itu di antara 2 kerang pada baris sebelumnya. Jadi di sini kita buat kerang sehingga hasilnya akan selang-seling seperti ini. Nah, ini setelah kita membuat 1 single crochet di atas kerang, lalu kita buat kerang di lubang yang ini. Kita isi lagi dengan 9 double crochet. Lalu kita buat 1 single crochet di sini. Kita lanjutkan dengan pola yang sama ya teman-teman. Jadi setelah membuat kerang, kita buat 1 single crochet, selang-seling seperti ini posisinya. Bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjutkan sampai pada stitch yang terakhir di sini. Sekarang kita sudah selesai membuat baris 19. Jadi pada akhir baris 19 kita masuk pada lubang kerang yang pertama. Nah, pada awal baris 19 kita membuat 3 rantai. Nah, 3 rantai ini kita anggap sebagai double crochet yang pertama. Jadi pada kerang yang pertama kita sudah punya 3 double crochet, 1, 2, 3. Kemudian pada akhir baris kita buat 6 double crochet. Jadi totalnya ada 9 double crochet ya teman-teman. Pada baris 19 ini totalnya sama, kita punya 12 kerang dan 12 single crochet. Baris 20 kita akan ganti warna benang dengan warna coklat. Cara mengganti benang sama seperti pada baris-baris sebelumnya ya teman-teman. Kita ambil benang warna coklat, sekarang kita akan mulai membuat baris 20. Kita gunakan pola sama seperti pada baris 18. Jadi kita isi 2 double crochet pada single crochet yang ada di antara 2 kerang. Jangan lupa kita tambahkan 1 rantai, lalu kita buat 1 lagi double crochet pada stitch yang sama. Tambahkan 1 rantai. Untuk membuat 2 double crochet ini kita masuk pada stitch di antara 2 kerang ya teman-teman, atau stitch pada 1 double crochet yang ada di tengah ini. Setelah membuat 2 double crochet, kita buat 3 single crochet di atas kerang. Jadi kita lewati 3 stitch, 1, 2, 3, kita isi 3 stitch di atas kerang, masing-masing 1 single crochet. Masuk lagi stitch di antara 2 kerang, kita isi 2 double crochet, dimana setiap 1 double crochetnya kita ikuti dengan 1 rantai.
Kita masuk lagi pada 3 stitch di atas kerang. Masuk lagi stitch di antara 2 kerang. Jangan lupa tambahkan 1 rantai pada setiap 1 double crochet. Sampai sini penjelasan saya bisa dipahami ya teman-teman. Kalau ada yang kurang paham, teman-teman bisa tulis komentar di bawah. Sekarang kita lanjutkan selang-seling sampai pada kerang yang terakhir. Kita sudah selesai membuat baris ke-20. Selanjutnya kita buat slip stitch pada stitch yang pertama. Baris 21 kita buat polanya sama seperti pada baris 19, dan benang yang kita gunakan masih jadi satu ya teman-teman. Jadi untuk baris 18, 19 kita gunakan warna benang yang sama. Begitu pula dengan baris 20 dan 21 kita gunakan benang warna coklat. Polanya sama. Yang pertama kita buat slip stitch pada lubang yang pertama di sini. Setelah itu kita tambahkan 3 rantai. 3 rantai ini kita anggap sebagai double crochet yang pertama. Kemudian kita buat 2 double crochet pada lubang yang sama. Seperti ini. Pada awal baris kita membuat 3 double crochet pada lubang yang pertama. Nah, nanti pada akhir baris kita akan tambahkan 6 double crochet pada kerang yang pertama ini. Setelah kita membuat kerang, kita buat 1 single crochet pada stitch yang ada di tengah, yang di atas kerang. Kita buat lagi 9 double crochet pada lubang kedua. Setelah membuat 9 double crochet, kita masuk pada stitch yang ada di atas kerang, stitch yang di tengah. Kita buat 1 single crochet. Sampai sini penjelasan saya bisa dipahami ya. Jadi kita buat selang-seling sampai pada kerang yang terakhir. Baris 21 yang terakhir ini kita buat 6 double crochet pada lubang kerang yang pertama. Sekarang kita sampai pada baris ke-32. Baris 32 ini adalah pola pondasi kerang. Selanjutnya baris 33, kita tidak membuat pola kerang ya teman-teman, tapi kita akan membuat baris untuk tali serutnya. Kita buat slip stitch pada stitch yang pertama. Tambahkan 2 rantai. Rantai kedua ini kita beri penanda. Rantai kedua kita anggap sebagai stitch yang pertama. Kemudian tambahkan 3 rantai. Kita
kita masuk pada 3 stitch yang ada di atas kerang. Di sini kita isi masing-masing stitch dengan 1 HDJ atau setengah tusuk selip. Seperti ini. Kalau membuat double crochet, kita tarik satu-satu. Tapi kalau membuat HDC, langsung kita tarik jadi satu. Kemudian setelah kita membuat 3 HDC, kita buat 3 rantai lagi. Kemudian kita lewati 2 double crochet ini, kita langsung masuk pada 3 stitch di atas kerang. Kita buat HDC lagi. Setelah membuat 3 HDC, kita buat 3 rantai. Kita lewati 2 double crochet, masuk 3 stitch di atas kerang lagi. Jadi pola pada baris 33 ini, yang bawahnya 2 double crochet, atasnya kita buat 3 rantai. Kemudian kita buat 3 HDC di atas kerang. Kita buat 3 rantai, kita lewati lagi 2 double crochet, buat 3 HDC di atas kerang. Seperti itu. Penjelasan saya bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjutkan sampai pada stitch yang terakhir. Jadi kita selang-seling 3 HDC, 3 rantai. 3 rantai itu melewati 2 double crochet. Sampai pada akhir baris, ini kita buat slip stitch pada stitch yang pertama atau rantai kedua. Kita gunakan benang warna putih. Jadi langsung saya tarik benang warna putih. Baris 34, kita tambahkan 1 rantai. Pada bagian rantai ini kita isi dengan 3 single crochet. Setelah itu kita langsung masuk pada 3 stitch yang ada di atas kerang atau 3 HDC ini. Stitch HDC yang pertama itu yang ini. Jadi kita masuk dari sini.
Pada 3 rantai kita isi dengan 3 single crochet. Kita isi lagi masing-masing 1 single crochet pada 3 HDC ini. Polanya bisa dipahami ya teman-teman. Jadi pada setiap rantai kita isi dengan 3 single crochet, kemudian 3 HDC yang ada di atas kerang, masing-masing stitch kita isi dengan 1 single crochet sampai pada akhir baris. Kita tarik tali, kemudian kita ganti warna benang. Setelah kita mengganti warna benang pada single crochet yang terakhir pada baris 34 ini, kita akan mulai membuat baris ke 35. Jadi baris 35 kita gunakan warna hijau. Baris ke 35 kita akan menggunakan pola kerang. Jadi sekarang kita masuk pada stitch yang pertama. Stitch pertama yang ini ya teman-teman. Ini adalah stitch dari tusuk selip. Jadi ini seolah-olah stitch pertama itu ada pada stitch kedua. Jadi kita masuk ke sini. Setelah itu kita lewati 3 stitch. 1 2 3. Kita masuk stitch keempat. Di sini 1 stitch kita isi dengan 9 double crochet atau kita buat kerang yang pertama. Setelah membuat kerang yang pertama, kita buat 1 single crochet. Kita lewati 3 stitch. 1 2 3. Kita masuk ke sini. Buat 1 single crochet. Setelah membuat 1 single crochet, kita lewati 3 stitch lagi. 1 2 3. Masuk stitch keempat, kita buat kerang yang kedua. Atau di sini kita isi dengan 9 double crochet. Selanjutnya kita buat 1 single crochet dengan melewati 3 stitch. 1 2 3. Sampai pada stitch yang terakhir, kita akan buat pola selang-seling sama seperti pada pola kerang yang ada di dasar badan kantong ini ya teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut sampai pada stitch yang terakhir. Kerang yang terakhir kita buat slip stitch pada stitch yang pertama di sini. Sekarang tinggal kita rapikan bagian dalam. Untuk sisa benang yang sudah masuk ke dalam rajutan, ini tinggal kita potong. Nah, untuk benang yang belum masuk ke dalam rajutan, nanti bisa kita selipkan dengan menggunakan jarum tapestry.